Halo semuanya, salam dongeng Nusantara. Yang terhormat, para dewan juri, serta sahabat-sahabat dongeng yang saya banggakan. Saya Felix Christian Anwar dari SMA Safari 1, Palembang. Nah sahabat-sahabat dongeng, pernah tidak ketika kita melihat seseorang dari kekurangannya saja, tetapi di dalamnya seseorang tersebut menyimpan keindahan yang tidak terduga. Seperti pepatah yang berkata bahwa jangan menilai buku dari sampulnya saja. Nah, pada hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Judul dari cerita ini adalah Dongeng Joko Kendil. Dengarkan baik-baik ya teman-teman ceritanya. Inilah kisah Dongeng Joko Kendil. Sebuah cerita dari tanah Jawa. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda miskin yang memiliki anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut bentuk tubuhnya menyerupai kendil. Karena bentuk tubuhnya menyerupai sebuah kendil, maka ia dikenal dengan nama Joko Kendil. Walaupun anak yang memiliki kekurangan, namun sang ibu tidak merasa malu maupun menyesalinya. Bahkan sang ibu malah menyayangi putra kesayangannya itu dengan tulus. Hari demi hari, bulan demi bulan, serta tahun demi tahun berlalu. Joko Kendil semakin dewasa, namun bentuk tubuhnya tidak berubah, tetap seperti kendil. Pada suatu hari, Joko Kendil menyampaikan keinginannya untuk segera menikah dengan putri raja kepada ibunya. Tentu saja ibunya merasa sangat bingung. Putri raja mana yang mau menikah dengan putranya yang memiliki kekurangan tersebut? Anakku, apa keinginanmu tidak keliru, nak? Engkau anak orang kurang berada. Bentuk tubuhmu juga seperti kendil. Mana mungkin putri raja mau menikah dengan orang sepertimu? Kata sang ibu. Tetapi Joko Kendil tetap mendesak ibunya untuk segera melamarkan salah seorang putri raja untuknya. Pada akhirnya, Joko Kendil dan sang ibu pergi menghadap sang raja. Sang raja memiliki 3 orang putri yang cantik jelita. Ibu Joko Kendil menyampaikan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk melamar salah seorang putri raja. Tentu saja sang raja merasa terheran-heran. Namun dengan bijaksana ia menanyakan jawaban kepada ketiga putrinya itu. Putriku, Dewi Mawar, Dewi Kantil, dan juga Dewi Melati. Adakah di antara kalian yang bersedia menerima lamaran Joko Kendil? Kata sang raja. Ayahanda, aku tidak sudi menikah dengan makhluk anak itu. Aku putri raja. Aku hanya patut bersanding dengan putra mahkota yang tampan dan kaya raya. Kamu juga kan Dewi Kantil? Jawab Dewi Mawar dengan nada sombong. Sang raja pun mengalihkan pandangannya kepada Dewi Melati. Ayah Anda, aku menerima lamaran dari
dengan Joko Kendil. Mohon restui aku, Ayah. Sebuah orang yang mendengar pernyataan dari Dewi Melati merasa terheran-heran. Sang raja pun tertegun sejenak. Sang raja tidak mengerti apa yang mendorong Dewi Melati ingin menikah dengan Joko Kendil. Namun dengan bijaksana ia menepati janjinya kepada Dewi Melati. Akhirnya pernikahan Joko Kendil dan Dewi Melati berlangsung dengan meriah. Mereka hidup bahagia. Namun kebahagiaan mereka selalu saja terganggu dengan cemoohan dan juga ejekan dari kedua kakak Dewi Melati. Pada suatu hari, sang raja mengadakan lomba ketangkasan dan keterampilan menggunakan senjata sambil berkuda. Akan tetapi, Joko Kendil tidak terlibat dalam perlombaan itu karena ia sedang sakit. Tiba-tiba, di tengah-tengah arena perlombaan, semua penonton terpesona melihat kesatria tampan dan gagah perkasa menunggangi kudanya melewati arena perlombaan. Dewi Kantil dan juga Dewi Mawar terpesona melihat ketampanan kesatria itu. Hanya kita yang patut bersanding dengan pangeran tampan itu. Lihat, adik kita Dewi Melati. Ia termenung memikirkan kendil pujaannya itu. Ejek Dewi Mawar sambil mencibir ke arah Dewi Melati. Hati Dewi Melati hancur berkeping-keping. Ia lari ke kamarnya dan juga ia tidak melihat Joko Kendil yang sedang sakit, melainkan sebuah kendil yang kosong. Dengan amarah dan kesedihan, Dewi Melati berkata, Kendil ini yang membuatku selalu terhina dan juga membuatku selalu sedih. Apa kendil ini? Kuatkan saya! teriak Dewi Melati sambil menghempaskan kendilnya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Sesudah itu muncullah kesatria tampan dan gagah perkasa, persis seperti apa yang dilihat Dewi Melati di arena perlombaan. Ternyata itu adalah Joko Kendil. Melati, akulah Joko Kendil, suamimu. Bentuk tubuhku yang berbentuk seperti kendil itu adalah kehendak dewata. Tetapi jika ada seorang putri raja yang bersedia tulus menerimaku sebagai suami, maka kutukan itu akan hilang. Dewi Melati merasa sangat takjub dan ia langsung memeluk suaminya dengan penuh keeratan. Dewi Kantil dan Dewi Mawar merasa iri sekaligus malu karena keberuntungan adiknya tersebut. Akhirnya Dewi Melati dan Joko Kendil hidup bahagia. Nah teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa jangan menilai seseorang dari penampilan fisiknya saja. Akan tetapi, kebaikan dan ketulusan hati jauh lebih penting dari segalanya. Demikianlah dongeng Joko Kendil dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.